tadi. Iya. Ada nggak tantangan-tantangan besar yang dihadapi khususnya para petugas-petugas lapas di sana, Pak? Kan warga binaan ini berjalan di jalan yang lurus. Nggak cukup itu sebetulnya. Akan berlangsung hingga mereka pada titik survive hidupnya. Yang pertama harus mereka lakukan adalah mengembalikan kepercayaan diri mereka. Saya berharap bahwa dunia usaha itu berpikir dan berorientasi pada skill, bukan lagi latar belakang tindak pidana. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Permana Dewi. Tentunya setiap pagi kita akan membicarakan topik-topik yang hangat dan pastinya bermanfaat ya untuk kita semua. Seperti untuk pagi hari ini, tema kita adalah semangat perubahan dari balik jeruji besi. Wah, kalau udah ngomongin soal jeruji besi, pasti kita langsung pemikirannya itu adalah lapas ya, ini pasti ya. Benar sekali pemirsa. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bersama yang punya lapas nih, yang ngerti lapas begitu ya. Karena banyak di antara kita pasti pada berpikir gitu, lapas atau lembaga permasyarakatan sering banget kita pandang sebagai tempat untuk memberikan hukuman gitu kepada mereka-mereka yang melakukan tindak kejahatan. Tapi ternyata lebih daripada itu, tidak hanya sebagai tempat untuk menghukum saja ya begitu ya, tapi juga bisa memberikan pembinaan dan juga perubahan bagi para warga binaan. Nah, pertanyaannya, apakah fungsi tersebut sudah berjalan optimal atau ternyata pada saat perjalanan itu ada tantangan-tantangan besar yang dihadapi? Kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Deki Nurmansyah. Beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Bali. Langsung saya sapa. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Mbak Dewi. Selamat Siap. pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Deki? Alhamdulillah baik. Astungkara. Astungkara, Ya. sehat selalu Pak ya. Sip. Sesuai dengan tema kita untuk pagi hari ini, banyak sekali masyarakat yang menginginkan perubahan begitu ya bagi para warga narapidana yang sebelumnya sudah sempat masuk penjara gitu dan mereka akhirnya nanti keluar kembali seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ke sana, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa di rumah. Boleh jujur Pak, kalau Bapak melihat saat ini khususnya di Bali, seperti apa sih kondisi lapas kita Pak? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Yang pertama adalah terima kasih banyak atas kesempatan dan ruang untuk bisa berbagi informasi dan beberapa hal yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan tugas dan peran pemasyarakatan terutama di Bali ini. Alhamdulillah. Mbak Dewi dan saudara-saudara sekalian, bahwa hunian di Bali, warga binaan dan tahanan di Bali memang beragam terkait dengan isi dan kapasitas ya. Namun mayoritas memang overcrowded. Bicara overcrowded adalah bicara angka sebetulnya, yang kemudian kami berupaya angka itu tidak lagi beban. Bahwa pemasyarakatan hadir adalah perwakilan negara dalam rangka memberikan kepastian hukum. Lantas hadir negara dalam rangka memberikan sebuah pendampingan, upaya merekonstruksi kehidupan warga binaan. Di Bali ini banyak hal terkait dengan peran dan fungsi pemasyarakatan yang kemudian nanti bisa kita, kalau bicara tentang bagaimana pemasyarakatan hadir dalam rangka memberikan semangat perubahan di balik jeruji besi. Yang pertama adalah pemasyarakatan itu beberapa pilar yang kemudian menjadi komponen utama. Warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Nah, kemudian komponen pilar-pilar ini yang selanjutnya bagaimana saling mengisi untuk bisa mencapai pemasyarakatan yang sesuai dengan harapan. Pemasyarakatan di Bali terutama, kami sangat-sangat terbantu banyak komponen-komponen dari masyarakat yang kemudian memberikan dukungan maksimal terhadap perjalanan pemasyarakatan di Bali. Di Bali, dari mulai ujung barat sampai ujung timur, kami sangat
memiliki semangat. Jadi teman-teman di Bali ini dengan adanya katakanlah overkapasitas. Tapi kami berharap bahwa overkapasitas itu bukanlah sebuah angka yang akan menjadi beban. Kami berupaya bagaimana kalau kita ngomongin soal sistem peradilan pidana, kami berpikir bahwa hukuman, konteks hukuman itu berhenti di inkrahnya putusan hakim. Ketika masuk pemasyarakatan, hadirnya negara akan berperan sebagai pendamping dalam rangka tadi itu merekonstruksi kehidupan mereka. Bagaimana negara memberikan kesempatan kedua untuk bisa lebih baik. Lantas kemudian kami lakukan itu dengan metode dan cara tentunya melalui sistem pemasyarakatan. Kami berupaya bagaimana melakukan asesmen di awal. Bahwa masyarakatan itu di era baru, di KUHP terbaru juga telah melakukan intervensinya dari awal ketika mereka di tahanan. Lantas ketika masuk di lembaga pemasyarakatan yang kemudian mereka akan menjalani sebuah rangkaian pembinaan. Tentunya dengan asesmen ya, Mbak Dewi. Lantas kemudian bagaimana juga kami mencoba warga binaan adalah warga yang kemudian punya potensi banyak. Mereka bukan populasi pasif yang tanpa ada kegiatan bermakna. Dengan adanya pemasyarakatan adalah perwujudan dari negara hadir. Tadi itu, mendampingi. Mereka akan tahu, mereka akan dicari tahu bagaimana potensi yang kemudian bisa diintervensi. Masuk di lapas dengan berbagai macam latar belakang tindak pidananya tentunya, kita akan mencoba sesuaikan dengan risiko dan kebutuhan warga binaan. Yang kemudian mereka akan diintervensi kompetensinya di bimbingan kerja dan pembinaan. Inilah yang kemudian nanti akan coba kita terus kembangkan. Tidak sebatas itu sebetulnya Mbak Dewi, kami berupaya bahwa dunia kerja yang kemudian juga akan membutuhkan orang-orang yang akan sesuai dengan dunia pasar, yang kami coba intervensi dari mulai awal. Ketika kita asesmen kebutuhan dan resikonya, tentunya kita akan ketahui butuhnya apa, lantas kompetensi yang tepat bagaimana. Yang kami harapkan sebetulnya juga ada hubungan dengan dunia kerja kemudian. Pasar yang sedang berlangsung ini membutuhkan apa. Nah, dari situlah kita mulai. Dunia kerja yang kemudian juga membutuhkan kompetensi ini, kita akan coba samakan dunia usaha yang kemudian sebetulnya sekarang ini alhamdulillah di Bali, terutama pemasyarakatan Bali, ini memiliki banyak, kalau bicara banyak kayaknya agak berlebihan. Ada beberapa yang sebetulnya dunia produktivitasnya sudah diserap pasar. Nah inilah yang kemudian sebetulnya kami mengupayakan maksimal. Pemasyarakatan tidak akan berhasil tanpa ada keikutsertaan masyarakat, terutama dunia usaha sebetulnya. Narapidana adalah human capital, dunia usaha yang kemudian kita coba untuk samakan dengan dunia pasar, akan dikembangkan di dalam lapas. Nah kemudian masyarakat mungkin salah satu komponennya adalah off-taker yang kemudian menjadi pasar di luar, ini mampu menampung. Tentunya kami juga berpikir bahwa ketika kita mengembangkan dunia usaha yang kemudian akan diterima pasar, kami berharap bahwa barang-barang yang dihasilkan oleh teman-teman di lembaga pemasyarakatan adalah barang-barang yang worth it. Jadi kami berharap peningkatan kompetensi dapat, lantas produktivitas juga bisa kita raih, yang kemudian ketika mereka bebas, ini adalah sekuen bagaimana mereka juga tidak akan kembali lagi. Potensi mengulang tindak pidananya mungkin relatif minim. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Secara umum pembinaannya ada dua Mbak Dewi. Yang pertama adalah pembinaan kemandirian
dan kepribadian. Nah, terutama sebetulnya kami coba sampaikan bahwa pemasyarakatan berupaya memulihkan hidup secara psikologis, secara utuh tentang sistem religi mereka. Kehidupan artinya adalah adanya integrasi kembali dengan keluarga yang kemudian dibangun kepercayaan keluarga dan seterusnya. Penghidupan artinya mereka punya keterampilan yang akhirnya adalah sebuah modal untuk bisa melanjutkan hidupnya. Pembinaan yang kita sasar adalah kemandirian dan kepribadian. Ketika bicara tentang kemandirian, kita tentunya tahu bagaimana sebetulnya yang di awal tadi. Mereka dengan berbagai macam tindak pidananya tentunya. Kita akan asesmen di awal bahwa tingkat kebutuhannya tentunya tidak akan sama masing-masing warga binaan. Ketika warga binaan A barangkali itu membutuhkan skill yang hard skill, tentunya akan berbeda dengan warga binaan yang lain. Jadi itu akan coba kita asesmen, lantas kita intervensi dengan sesuai kebutuhannya. Ketika bicara tentang kemandirian. Selanjutnya ketika kita bicara tentang pembinaan kepribadian, tentunya ada banyak hal. Yang salah satunya adalah intervensi dengan tata norma, religi, budaya, dan adat. Ini adalah sebuah rangkaian pembinaan yang terutama di Bali, saya senang banget juga ikut bersyukur bagaimana sebetulnya kita sangat banyak akses, terutama dari rekan-rekan masyarakat, komponen-komponen lembaga sosial masyarakat, media terutama juga terima kasih banyak hal yang secara dinamika pemasyarakatan itu memang selalu berubah dengan sistem norma yang mengikuti perkembangan zaman. Media adalah salah satu juga komponen yang sangat membantu kami. Nah, ketika bicara fasilitas, Mbak Dewi, memang tentunya kami tidak berpikir bahwa ini keterbatasan. Bahwa yang kita miliki adalah hal yang kemudian kita bisa kembangkan, gitu ya. Terkait dengan fasilitas memang kami berupaya untuk meminimalisir biaya yang kemudian akan menjadi beban negara. Kami memaksimalkan apa yang kita miliki. Tentunya lagi-lagi saya bersyukur bahwa banyak sekali komponen masyarakat yang intens bekerja sama dengan kita, baik itu kerjasama formal maupun lantas kemudian ada sebuah langkah masif dari komunitas tertentu terkait dengan intervensi keterampilan, itu bersedia dengan ikhlas ikut bekerja sama dengan kita. Di Bali ini luar biasa. Kami bersyukur banget. Nanti kalau boleh kapan waktu saya akan bicara tentang ini. Dan Kompas TV boleh ikut saya ke lapas deh. Bahwa ini adalah juga implementasi dari aksi Bapak Menteri terkait dengan pembinaan warga binaan. Jadi harapannya adalah pembinaan ini harus bergerak menuju arah yang produktivitas. Tentunya kami berharap sekali dengan sarana-sarana, tadi kalau Mbak Dewi bertanya tentang sarana, dengan sarana-sarana yang terbatas kami berupaya memaksimalkan fungsi. Mbak Dewi, selain kita berpikir bahwa ini adalah tugas, selain kita berpikir ini adalah beban dan fungsi yang harus dijalankan, mereka juga sebetulnya saudara, manusia. Bisa saja saudara Mbak Dewi, saya, atau bahkan mungkin saya gitu ya. Jadi ketika memperlakukan mereka, memberikan pendekatan-pendekatan, harapan kami adalah memberikan pendekatan dan rangkulan saudara. Mereka adalah orang-orang yang kemudian sangat mungkin bisa berubah. Usia-usia yang sangat mungkin bisa jadi luar biasa. Warga negara, keluarga, orang-orang yang mungkin akan menjadi orang luar biasa untuk negara ini. Jadi kemudian kami berharap bahwa dua intervensi kami terkait dengan pembinaan warga binaan ini bisa mensasar dengan baik. Menghasilkan warga negara yang
Ketika sudah sadar dan tobat, jalan sudah keren, insya Allah mudah-mudahan lebih baik. Oke, dari 2 intervensi tersebut, bagaimana lapas itu kayak bisa memanusiakan manusia gitu. Betul. Ya Pak ya, dari yang saya dengar tadi. Iya. Ada nggak tantangan-tantangan besar yang dihadapi khususnya para petugas-petugas lapas di sana Pak? Oke Mbak Dewi, kalau bicara tantangan emang agak semangat ya. Tapi mudah-mudahan tantangan itu adalah hal yang sebetulnya kita upayakan, kita bisa tangani, kita bisa hadapi. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana sebetulnya mengupayakan. Ketika bicara tentang pembinaan, ketika bicara tentang intervensi kompetensi untuk warga binaan, ini perubahannya sangat luar biasa, dinamikanya cepat banget. Kita mengupayakan warga binaan ini berjalan di jalan yang lurus. Nggak cukup itu sebetulnya. Mereka harus punya penghidupan yang layak. Negara hadir melalui pemasyarakatan. Dari mulai mereka ketika menjadi tersangka. Paskanya, Pak. Karena pemasyarakatan ini sebetulnya juga akan berlangsung hingga mereka pada titik survive hidupnya. Sederhananya begitu Mbak Dewi. Jadi pemasyarakatan akan hadir sampai mereka survive. Dan ini kami berupaya. Tentunya Mbak Dewi, saya sangat juga mengakui bahwa kita juga banyak kelemahan. Dan kalau itu bicara tantangan, kita banyak tantangan di situ. Banyak norma yang harus kita coba urai. Yang kemudian juga ada respon masyarakat barangkali. Jadi warga binaan ini yang pertama harus mereka lakukan adalah mengembalikan kepercayaan diri mereka. Intervensi pembinaan kepribadian. Lantas kemudian mengembalikan kepercayaan keluarga di kehidupannya. Intervensi pembinaan terkait dengan kehidupan. Lantas kemudian Mbak, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Yang kemudian akan masuk dunia usaha. Saya berharap bahwa dunia usaha itu berpikir dan berorientasi pada skill. Bukan lagi latar belakang tindak pidana, latar belakang hidup. Kurangin stigmanya. Ini salah satu tantangan. Jadi masyarakat dengan responnya, harapan kami sebetulnya juga bisa memberikan nilai positif yang akan jadi mendorong, mendukungnya sistem pemasarakatan. Apa dari lapas itu bisa melihat Pak bahwa narapidana tersebut sepertinya dia sudah siap deh kita lepas kembali ke masyarakat gitu? Oke, sorry banget saya belum menguraikan. Kalau sistem pemasarakatan, ini ada pembinaan dalam lembaga di lapas, ada pembina atau pembimbingan di luar lembaga, ada Bapas. Kita punya satu entitas unit organisasi yang namanya Balai Pemasyarakatan. Tentunya Balai Pemasyarakatan ini saat ini Mbak Dewi, ini adalah leading sektor ketika pembinaan atau pembimbingan luar lembaga. Jadi kita kenal sekarang ada yang namanya restoratif justice. Di era baru, KUHP terbaru barangkali, ini mengenal restoratif justice. Atau atau pidana yang berorientasi pada restorasi. Merestor, memulihkan. Bapas adalah salah satu entitas yang berkecimpung di dalamnya. Petugas pembimbing masyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan bertugas yang tadi itu Mbak, saya kalau ngomongin soal asesmen, mereka yang melakukan asesmen. Jadi mereka akan punya database terkait dengan perubahan perilaku. Petugas pembimbing masyarakatan ini akan mengetahui titik kulminasi, elevasi, naik turun, perbaikan sikap dan seterusnya dari warga binaan hingga mereka survive di lapangan. Ulangi, survive di lingkungan. Nah, ketika pertanyaan, apa bisa tahu? Dari mana tahu lapas itu ada perubahan perilaku? Dari petugas pembimbing masyarakatan lah. Mereka ketika pasca rilis atau bebas, ada petugas pembimbing masyarakatan.
ini perwujudan hadirnya negara dalam rangka pasca pelaksanaan pembinaan, atau kita sebutnya bebas lah gitu ya. Negara tetap hadir hingga memastikan warga negaranya setelah menjalani pidananya bisa survive. Mbak Dewi, lagi-lagi kalau orang bilang apakah berfungsi, kita maksimalkan fungsi itu. Berapa lama itu diawasinya Pak oleh itu Pak, badan pengawasnya itu Pak? Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan. Iya, lamanya tentunya sesuai dengan masa pidananya yang diterimanya Mbak Dewi. Nah, lamanya itu 2 kali ulangi, 1 tahun plus 1 tahun masa pidananya. Jadi nanti kalau hitungannya agak sedikit rumit. Jadi minimal itu plus 1 tahun Mbak Dewi dari pasca dia menjalani pidana. Hitungannya lagi-lagi saya nanti mungkin akan lebih detail ya. Nanti memang tergantung kasuistis ya. Tergantung jumlah pidana yang diterima oleh warga binaan tersebut. Nah, tapi kita bisa bilang mayoritas plus 1 tahun pembimbingan. Negara hadir melalui PK Bapas, kita sebut saja PK Bapas, Pembimbing Masyarakatan Balai Pemasyarakatan. Negara hadir, perwujudan adalah PK Bapas untuk memastikan bahwa warga binaan itu bisa survive. Bismillah, maksimalkan fungsi. Di Bali, alhamdulillah berjalan lancar. Oke, ada datanya Pak bahwa itu bisa berjalan lancar. Maksudnya nggak banyak gitulah yang kembali ke balik jeruji besi gitu. Sehingga kita bisa bilang bahwa sistem ini efektif gitu. Betul. Jadi kalau bicara tentang data yang kemudian itu berhubungan dengan tadi tuh Mbak, mungkin residivis yang Mbak maksud. Terkait dengan residivis di Bali ini sangat minim. Saya bahagia nih Mbak. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan gitu kan ya. Harapan kami sebetulnya jumlah hunian menurun. Walaupun memang itu bisa ditempuh dengan berbagai metode. Bagaimana caranya hunian bisa menurun? Salah satunya adalah memastikan bahwa potensi mengulangi tindak pidana itu 0. Yang tadi tuh Mbak, bagaimana caranya? Tadi tuh Mbak, berpikir bagaimana kita memberikan keterampilan. Keterampilan itu menjadi bekal, bekal itu menjadi harapan, harapan itu akan menjadi penghidupan yang lebih baik. Dan itu akan meminimalisir potensi mengulangi tindak pidana salah satunya. Hingga sampai kapan masyarakat akan mendampingi? Sampai rilisnya mereka bebas. Plus 1 tahun. Betul. Terakhir Pak, boleh disampaikan pesan kepada masyarakat apa yang bisa kita lakukan nih sebagai lingkungan ketika ada nanti warga binaan, tetangga kita mungkin atau siapa yang kita temui, dia baru selesai dari penjara seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menstigmakan negatif gitu ke Thank you Mbak Dewi. Kami yang pertama adalah tekad kami sebetulnya ketika berhadapan dengan warga binaan adalah berhadapan dengan keluarga. Keluarga yang sangat potensi untuk kembali lebih baik. Dan kami berharap seluruh elemen, seluruh komponen masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum pendidik, bahwa warga binaan yang telah bebas tetap akan didampingi oleh kami yang kemudian juga memastikan diterimanya kembali. Dan masyarakat sangat memungkinkan sekali sebetulnya mendorong pemulihan terhadap apa yang mereka lakukan. Disintegrasi di awal, namun saya memaksimalkan teman-teman di dalam lapas, peran petugas pemasyarakatan di Bapas bisa meningkatkan menjadi trigger, menjadi stimulus untuk kreativitas, untuk kembalinya ke masyarakat, terintegrasinya warga binaan dengan masyarakat. Dan bismillah ya, Tenggara, mudah-mudahan masyarakat juga punya niat baik untuk bisa menerima kembali, dan siapapun bisa terjadi, siapapun bisa mengalaminya, dan kami berupaya untuk bisa memberikan kesempatan kedua. Tentunya harapan kami juga masyarakat juga bisa memberikan kesempatan kedua, kembali
memberikan kepercayaan terhadap warga binaan yang telah kembali ke masyarakat. Oke, Oke, Mbak. baiklah. Terima kasih banyak, Pak Sama-sama Diki. Mbak Dewi. Luar biasa sekali informasi yang sudah diberikan ya. Jadi kita tahu, punya gambaran lah gitu bahwa lapas ini ya bukan tempat untuk menghukum aja, tapi juga ada pembinaan yang dilakukan di sana. Tapi kita juga perlu mengetahui bahwa itu adalah prosesnya panjang dan juga tidak mudah. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama di sini ya, Betul. bersama dengan masyarakat dan juga keluarga seperti Betul. itu ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Saya Mbak Dewi. ucapkan ini informasi yang sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda semua pemirsa. Dan ini akhir dari pertemuan kita untuk di pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Om Santi Santi. Santi Santi Om.